Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas 10 MIPA 3 akan menjelaskan sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk salah satu wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak yaitu Raden Patah, yang merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raja Raden Patah. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1518. Pendiri kerajaan tersebut mampu membawa Demak mengalami perkembangan pesat. Salah satu karya gemilangnya yakni menjalankan penyebaran agama Islam dengan masif di tanah Jawa melalui peran Wali Songo. Pada masa kekuasaan Raden Patah juga, wilayah kerajaan semakin luas. Raja Pati Unus. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat. Tahta kerajaan Demak diwariskan kepada putranya yang bernama Pati Unus. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang berani dan tangguh. Pati Unus pernah mendapatkan misi untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis. Pati Unus berangkat dengan gagah untuk bertempur dengan Portugis. Namun pasukannya kalah persenjataan. Tak patah semangat, putra mahkota Demak tersebut kemudian memblokir akses Portugis. Upaya tersebut berhasil membuat Portugis kehabisan bahan pangan. Berkat aksinya yang pemberani tersebut, Pati Unus dijuluki Pangeran Sabrang Lor. Pati Unus memimpin Kerajaan Demak dari 1518 hingga 1521. Pada tahun 1521, ia wafat dalam sebuah pertempuran di Malaka. Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memimpin kerajaan dari tahun 1521 sampai 1546. Ketika dikuasai oleh Sultan Trenggono, Kerajaan Demak meraih masa kejayaannya. Sultan Trenggono dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan bernyali besar. Ia berhasil membuat wilayah Kerajaan Demak semakin luas, yakni mencapai Jawa Barat dan Jawa Timur. Sunan Prawoto. Raja Demak kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Sunan Prawoto memimpin Kerajaan Demak dari 1546 sampai 1547. Di masa kepemimpinan Sunan Prawoto, Kerajaan Demak berada di fase kemunduran. Arya Penangsang. Pada tahun 1547, Arya Penangsang membunuh Raja Sunan Prawoto. Setelah itu, ia naik menjadi Raja kelima Demak. Masa kepemimpinan Arya Penangsang berlangsung tidak lama. Pengikutnya menghabisi nyawa Pangeran Hadiri atau penguasa Jepara. Semenjak peristiwa itu, adipati-adipati di bawah Demak menolak Arya Penangsang. Adipati Pajang melakukan pemberontak untuk mengambil alih kekuasaan Kerajaan Demak pada tahun 1554. Masa kejayaan. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaannya pada kepemimpinan Sultan Trenggono yang dimana penyebaran Islam berkembang lebih luas. Sultan Trenggono mengirim Fathahillah ke Banten. Dalam perjalanannya bertemu dengan Syarif Hidayatullah. Bersama dengan pasukan Cirebon, Fathahillah berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Demak mulai menguasai daerah-daerah lain, seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran, menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di Sunda Kelapa, Tuban, Madiun, Surabaya, dan Pasuruan, Malang, Blambangan, serta kerja Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa. Masa keruntuhan. Akan tetapi, pada tahun 1547, Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh pengikut Arya Penangsang, putra Pangeran Surowiyoto. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak kelima. Pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri atau penguasa Jepara. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang.
Salah satunya adalah Adipati Pajang Jaka Tingkir. Pada tahun 1554, terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pajang Jaka Tingkir untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jaka Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kesultanan Demak. Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Peninggalan kerajaan. Lawang Bledek. Lawang Bledek merupakan sebuah pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selok. Sokoguru atau Soko Tatal merupakan tiang penjaga Masjid Agung Demak. Pembuat tiang tersebut dilakukan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak berdiri sejak tahun 1479 Masehi. Letak di Kauman, Demak, Jawa Tengah. Raden Patah mendirikan masjid ini bersama Wali Songo. Pada abad ke-15, bangunan ini menjadi tempat para ulama dan pusat pembelajaran. Arsitektur Masjid Agung Demak kental dengan ornamen budaya Jawa. Tampilan bangunannya sangat artistik. Interiornya memakai material berbahan kayu yang disertai dengan ukiran. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo. Sunan Kalijaga punya peran besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Selama masa penyebaran, Sunan Kalijaga mendatangi banyak tempat. Ia mendapat mandat setara dengan kepala daerah, membawahi beberapa desa. Dalam kedudukan tersebut, ia berwenang mengatur segala urusan desa. Keberadaan makam Sunan Kalijaga mengundang banyak orang datang ke Demak untuk berziarah. Sekian dari kami. Terima kasih.